Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saat aku masih kuliah di Jepang. Banyak orang Indonesia berpikir Jepang adalah negara yang indah, penuh dengan bunga sakura, anime, dan teknologi canggih. Tapi kalian salah. Di balik gemerlap lampunya, Jepang menyimpan kegelapan kuno yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan daripada kuntilanak atau pocong. Namaku Adi. Aku pernah bergabung dengan sebuah komunitas pecinta alam gaib di sana. Dan hari ini, aku akan menceritakan tentang satu pulau yang tidak ada di peta wisata manapun. Pulau itu disebut Akajima, atau dalam bahasa kita, Pulau Merah. Tapi penduduk lokal punya nama lain. Mereka menyebutnya Pulau Pemakan Darah. Semuanya bermula dari sebuah postingan di forum internet 2 Channel. Ada seseorang yang memposting sejarah aneh tentang sebuah pulau terpencil di selatan Kyushu. Konon, pulau itu dulunya adalah tempat pembuangan. Tapi anehnya, siapapun yang dibuang ke sana tidak pernah ditemukan mayatnya. Mereka hilang begitu saja. Rasa penasaran kami memuncak. Akhirnya, tim ekspedisi dibentuk. Ada aku sebagai dokumenter. Lalu ada Profesor Sato, seorang ahli sejarah folklor yang terobsesi dengan ritual kuno. Ada Miyuki, teman kampusku yang seorang indigo. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan terakhir, Master Kenji. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang kanushi, atau pendeta Shinto yang memiliki kemampuan pengusiran setan yang sangat kuat. Awalnya aku pikir ini cuma petualangan seru-seruan. Kalian tahu kan, jiwa muda. Aku pikir paling cuma lihat bangunan tua. Saat kami berkumpul untuk briefing, Profesor Sato menunjukkan sebuah peta tua. Benar baik-baik. Pulau ini sudah dikosongkan sejak tahun 1970-an. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Nelayan lokal pun enggan mendekat. Mereka bilang, arus air di sekitar pulau itu lapar. Aku bertanya, lapar? Maksudnya ombaknya besar, Sensei? Bukan adikun, airnya meminta nyawa. Jadi, jangan pernah sekali-kali kalian menyentuh air laut di sana jika tidak darurat. Mendengar itu, aku cuma tertawa kecil. Aku pikir itu cuma mitos orang tua. Andai saja aku tahu betapa bodohnya aku waktu itu. Perjalanan memakan waktu 3 jam dengan kapal sewaan. Semakin dekat ke pulau, langit yang tadinya cerah berubah menjadi abu-abu. Kabut tebal turun menyelimuti permukaan laut. Udaranya tiba-tiba menjadi dingin dan berbau amis. Bukan amis ikan, tapi amis seperti besi berkarat. Di atas kapal, Master Kenji tiba-tiba berdiri di pinggir geladak. Dia melakukan hal yang sangat aneh. Dia mengulurkan tangannya ke air, seolah-olah sedang menarik sesuatu yang berat, lalu melemparkannya ke atas kapal. Tapi tangannya kosong. Tidak ada apa-apa. Adi, jangan dilihat. Master Kenji sedang memancing. Aku bingung. Memancing apa, Miyuki? Tidak ada ikan. Bukan ikan. Lihat, airnya baik-baik. Aku menyipitkan mata.
Di dalam air yang gelap itu, astaga, aku melihat bayangan putih. Banyak sekali. Seperti ribuan tangan pucat yang mencoba menggapai lambung kapal kami. Naiklah, aku antarkan kalian pulang. Master Kenji terus melakukan gerakan menarik itu. Keringat bercucuran di dahinya. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Master, apa yang Anda lakukan?" Mereka adalah arwah-arwah yang tersesat di laut ini, Adisan. Mereka ingin pulang ke daratan, tapi arus pulau ini terus menarik mereka kembali. Aku hanya memberi tumpangan. Jangan takut, mereka korban. Mereka menyedihkan. Kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Arus pulau ini menarik mereka. Apa yang sebenarnya ada di pulau itu sampai-sampai hantu pun ditarik paksa ke sana? Kami mendarat. Pulau itu sunyi senyap. Ada bekas bangunan barak militer peninggalan Perang Dunia Kedua yang sudah hancur dimakan tanaman rambat. Profesor Sato memimpin kami menuju tengah pulau. Sesuai peta, di sana ada sebuah kuil Shinto tua. Tapi saat kami sampai, Profesor Sato langsung berhenti. Wajahnya pucat. Ini tidak masuk akal. Ini melanggar semua hukum feng shui Jepang. Kenapa, Sensei? Apa yang salah? Biasanya, kuil di pulau terpencil dibangun menghadap ke laut, di pinggir pantai. Tujuannya untuk menenangkan dewa laut dan menolak bala dari luar. Tapi kuil ini posisinya ada di tengah hutan, di cekungan tanah, dan gerbang torinya menghadap ke dalam, bukan keluar. Itu artinya, kuil ini bukan dibangun untuk menolak sesuatu dari luar, Profesor. Kuil ini dibangun untuk mengurung sesuatu yang ada di dalam. Suasana tiba-tiba hening. Bahkan suara burung pun hilang. Miyuki tiba-tiba mencengkeram lenganku. Tangannya dingin sekali, gemetar hebat. Adi, kita harus pergi sekarang. Di dalam sana, di dalam kuil itu, ada suara kunyahan. Kunyahan? Maksudmu ada binatang makan? Bukan binatang, energinya terlalu besar. Dia sedang makan. Dia sedang memakan mereka. Master Kenji memberi isyarat agar kami diam. Dia berjalan perlahan mendekati bangunan utama kuil yang sudah reot itu. Pintunya sedikit terbuka. Ada cairan merah kental yang mengalir keluar dari celah pintu. Baunya busuk luar biasa. Master Kenji mengintip sedikit. Lalu, dalam sedetik, dia langsung membanting pintu itu tertutup dan berlari mundur. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat sangat ketakutan. Lari, turun ke pantai sekarang, jangan menoleh. Kami lari terbirit-birit kembali ke area barak militer di pinggir pantai. Setelah napas kami teratur, aku bertanya apa yang dia lihat. Di dalam sana ada iblis kuno. Bentuknya tidak seperti hantu manapun yang pernah kutemui. Dia punya mulut yang sangat besar, dan dia sedang memegang arwah hantu wanita. Dia memakan kepala hantu itu seperti kita memakan apel. Terak, kerak, bunyi tulangnya. Aku terdiam. Hantu. Memakan hantu. Miyuki menangis di pojokan. Dia bilang, arwah-arwah yang tadi Master Kenji tolong di laut, semuanya berusaha kabur dari pulau ini. Mereka bukan ingin menakuti manusia. Mereka sedang melarikan diri dari sang pemangsa di tengah pulau itu. Malam itu, kami tidak berani tidur. Kami menyalakan api di dalam barak beton. Di luar, terdengar suara jeritan-jeritan halus yang terbawa angin.
ribuan suara minta tolong. Profesor Sato akhirnya membuka mulutnya. Dia menceritakan sejarah asli pulau ini yang dia temukan di perpustakaan terlarang. Dulu, ratusan tahun yang lalu, desa-desa di seberang pulau ini mengalami gagal panen parah. Mereka percaya Dewa Laut marah. Untuk menenangkan Dewa Laut, mereka butuh Hitopasira. Dalam bahasa Indonesia, itu artinya tiang manusia atau tumbal proyek. Tapi mereka tidak mau mengorbankan warga desa sendiri. Jadi, mereka mengumpulkan uang, lalu pergi ke kota-kota kumuh. Mereka membeli gelandangan, anak yatim piatu, dan orang sakit. Mereka dibawa ke pulau ini dan ditinggalkan begitu saja, tanpa makanan, tanpa air. Jadi, mereka mati kelaparan, Sensei. Lebih parah, Adi. Mereka dibiarkan hidup hanya untuk menjadi makanan bagi entitas jahat yang mendiami pulau ini. Iblis di pulau ini dipelihara oleh warga desa, diberi makan nyawa manusia asing, supaya iblis itu tidak mengganggu desa mereka. Kuil di tengah itu bukan tempat sembahyang. Itu adalah piring makan. Mendengar itu, aku merasa mual. Ternyata yang lebih jahat dari iblis adalah manusia itu sendiri. Kami bertahan sampai matahari terbit. Begitu cahaya pertama muncul, kami langsung memacu kapal kami menjauh dari pulau neraka itu. Saat kami menjauh, aku melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Di pinggir tebing pulau, aku melihat ratusan sosok bayangan hitam berdiri berjejer. Mereka tidak mengejar kami. Mereka hanya menatap. Tatapan kosong, sedih, dan putus asa. Seolah berkata, "Bawalah kami pergi." Mereka tidak bisa pergi, Adi. Mereka sudah menjadi bagian dari tubuh iblis itu selamanya. Sampai hari ini, Pulau Akajima masih ada di sana. Tidak berpenghuni. Tidak ada feri yang mau merapat. Dan penduduk lokal masih melakukan ritual tahunan di seberang laut. Meleanyutkan lampion dan makanan ke arah pulau itu. Bukan untuk mengenang leluhur, tapi untuk memberi makan sang penjaga, agar dia tidak menyeberang ke desa mereka. Jepang memang indah, tapi ingat, setiap tanah punya rahasianya sendiri. Dan beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan terkubur. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.